Halo teman-teman, bertemu kembali bersama kakak di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran IPA tema 4 kelas 6 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini supaya kakak semakin semangat membuat latihan kontennya ya, dengan cara like, komen, dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, energi yang digunakan untuk menggantikan energi yang berasal dari minyak bumi disebut A. Energi fosil, B. Energi alternatif, C. Energi nuklir, D. Energi atom. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, energi alternatif. Kemudian soal yang kedua, energi yang tersimpan pada suatu benda disebut A. Energi pegas, B. Energi gravitasi, C. Energi potensial, D. Energi kinetik. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut energi potensial. Kemudian soal yang ketiga, air yang mengalir dalam sebuah bendungan akan menggerakkan turbin. Hal ini merupakan contoh bentuk energi A. Kimia, B. Kinetik, C. Potensial, D. Listrik. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, bentuk energi kinetik. Kemudian soal yang keempat, energi yang disebabkan oleh gerakan disebut A. Energi listrik, B. Energi bunyi, C. Energi cahaya, D. Energi kinetik. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut energi kinetik. Jadi energi kinetik ini teman-teman adalah energi yang disebabkan oleh sebuah gerakan ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kelima. Soal yang kelima, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah A. Air, B. Turbin dan generator atau sering disebut dengan dinamo, C. Katup listrik, D. Aki. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, yaitu turbin dan generator atau dinamo. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang keenam. Pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran sungai deras adalah A. PLTA, B. PLTU, C. PLTN, D. PLTS. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Kemudian soal yang ketujuh, di bawah ini adalah energi potensial kecuali A. Air, B. Angin, C. Batu bara, D. Matahari. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, batu bara. Jadi batu bara adalah teman-teman itu energi fosil ya, bukan energi potensial. Kemudian soal yang ke-8. Perhatikan sumber energi berikut. 1. Matahari, 2. Gelombang laut, 3. Tanah, 4. Batuan, 5. Angin. Pertanyaannya, listrik yang menjadi kebutuhan manusia dapat dihasilkan dari beberapa sumber, antara lain A. 1 dan 5, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, yaitu matahari dan angin, yaitu 1 dan 5. 1 itu matahari, yang kelima itu adalah angin. Kemudian soal yang ke-9. Sumber energi listrik yang dapat habis jika digunakan terus-menerus adalah A. Matahari, B. Angin, C. Air, D. Batu bara. Itu batu bara teman-teman ya, salah ketik. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, batu bara. Batu bara teman-teman itu akan habis jika terus-menerus digunakan. Kemudian soal yang ke-10.
Alat pada gambar tersebut menjadi bagian dari pembangkit listrik tenaga A. Matahari, B. Angin, C. Surya, D. Panas bumi. Tentu teman-teman jawaban yang benar adalah B, ya, bagian dari pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian soal yang ke-11. Penggunaan peralatan listrik harus hati-hati. Penggunaan kabel yang sudah mengelupas dan sakelar yang telah rusak dapat menyebabkan A. Korsleting listrik, B. Naiknya tarif listrik, C. Turunnya daya listrik, D. Rusaknya alat elektronik. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, dapat menyebabkan korsleting listrik. Kemudian soal yang ke-12. Berikut contoh pemanfaatan energi alternatif adalah A. Memasak dengan tungku kayu, B. Menggunakan bensin untuk bahan bakar kendaraan, C. Menyalakan kipas angin ketika cuaca panas, D. Mengeringkan ikan dengan oven. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Memasak dengan tungku kayu itu merupakan contoh pemanfaatan energi alternatif. Kemudian soal yang ke-13. Di bawah ini komponen utama pada proses penyaluran energi listrik kecuali A. Sistem transmisi listrik, B. Sistem distribusi listrik, C. Transformator penaik dan penurun tegangan, D. Baterai. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Baterai bukanlah komponen utama dalam proses penyaluran energi listrik. Kemudian soal yang ke-14. Salah satu bentuk tindakan penghematan listrik dapat dilakukan dengan A. Mematikan semua peralatan listrik, B. Tidak menggunakan alat elektronik, C. Tidak menonton televisi, D. Memakai lampu hemat listrik. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Memakai lampu hemat listrik itu merupakan bentuk tindakan dalam penghematan listrik. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-15. Jenis-jenis energi yang dapat dijadikan sebagai energi alternatif adalah A. Bensin, angin, dan air, B. Gas, minyak bumi, dan batu bara, C. Panas bumi, gelombang laut, dan tenaga angin, D. Arang, kayu, dan parafin. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Panas bumi, gelombang laut, dan tenaga angin itu merupakan contoh atau jenis-jenis energi yang dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Kemudian soal yang ke-16. Berikut ini termasuk perilaku menghemat listrik adalah A. Membiarkan televisi menyala saat tidur, B. Membuka jendela saat cuaca panas, C. Mencuci menggunakan mesin, D. Menggunakan rice cooker untuk memasak. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Membuka jendela saat cuaca panas. Kemudian soal yang ke-17. Di bawah ini perilaku yang tidak menghemat listrik adalah A. Membiarkan televisi menyala saat tidur, B. Membuka jendela saat cuaca panas, C. Menggunakan sumur pompa, D. Menggunakan kompor gas untuk memasak. Tentu perilaku yang tidak menghemat listrik adalah A, ya. Membiarkan televisi menyala saat tidur itu merupakan perilaku yang tidak menghemat energi listrik. Kemudian soal yang ke-18. Panel surya bekerja mengubah energi cahaya dan panas matahari menjadi A. Energi gerak, B. Energi kimia, C. Energi listrik, D. Energi panas. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Mengubahnya menjadi energi listrik. Kemudian soal yang ke-19. Di bawah ini penyebab dikembangkannya tenaga surya sebagai sumber alternatif energi di Indonesia kecuali
A. Indonesia memiliki tenaga surya yang berlimpah. B. Tenaga surya tidak menimbulkan polusi sehingga ramah lingkungan. C. Energi surya dapat digunakan untuk semua alat listrik. C. Indonesia tidak memiliki energi alternatif selain tenaga surya. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, kecuali D. Indonesia tidak memiliki energi alternatif selain tenaga surya. Bukanlah salah satu penyebab dikembangkannya tenaga surya di Indonesia ya. Melainkan di Indonesia ini memiliki banyak energi alternatif ya. Ada air, ada tenaga angin, dan juga ada gelombang atau geotermal ya, energi panas bumi. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-20. Pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi alternatif geotermal adalah A. PLTA, B. PLTB, C. PLTU, D. PLTP. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, PLTP. Nah, PLTP itu teman-teman adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Karena geotermal itu adalah energi panas bumi. Oke teman-teman, demikian latihan mata pelajaran IPA ya. Tema 4 kelas 6 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Buat teman-teman seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian supaya kakak semakin semangat membuat latihan soal-soalnya. Oh teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.